kunci 2029 bagi Prabowo Pak Purbaya. Jadi lebih baik pilih Pak Purbaya sebagai wakil presiden daripada Gibran. Hai korban ghosting, gimana nih nasib-nasib kalian dengan pasangan yang hanya memikirkan dirinya sendiri? Dia gak peduli sama nasib kita, sedang bahagia, sedang sedih, sedang galau, sedang pusing, atau sedang mikirin sesuatu, gak peduli gitu. Yang penting dia bahagia bersama kita, urusan kita bahagia bersama dia, gak terserah, gak ada urusan. Lah, pasangan-pasangan model begini ini adalah pasangan-pasangan model yang toksik dan harus kita buang jauh-jauh gitu. Lah, sama seperti apa yang kemudian terjadi hari ini dengan salah satu mantan pejabat kita, Bapak Jokowi, yang sampai hari ini masih terus sibuk ngurusin anaknya. Masih ngurusin Gibran gitu. Padahal dalam satu posisi, Gibran itu sudah punya jabatan, sudah punya kekuasaan, sudah punya kewenangan, sudah punya pekerjaan, sudah besar lagi. Tapi masih terus diurusin gitu. Mungkin beliau sadar bahwa mencari kerja di negara ini cukup sulit, sehingga anak beliau tidak boleh kehilangan pekerjaannya. Maka bahaya kalau ini tidak disuarakan atau dukungan 2 periode tidak disuarakan melalui relawan Bara JP tentang Prabowo Gibran 2 periode. Bahaya, karena 2029 kursi itu akan direbut, kursi itu akan diambil alih oleh orang-orang yang hari ini dekat dengan Bapak Presiden Prabowo, atau oleh orang-orang yang hari ini dilihat ini lebih layak nih daripada Gibran. Sehingga wajar kalau kemudian apa yang kemudian ada dalam pikiran Bapak Presiden Jokowi itu hanya tentang keluarganya, hanya tentang bagaimana kemudian nasib Gibran. Di tengah orang-orang sedang membahas seperti apa nasib siswa-siswi akibat keracunan makan bergizi gratis, bagaimana kesejahteraan petani, bagaimana kemudian keadaan ekonomi Indonesia, Pak Jokowi enggak mikirin gimana ya kursi 2029 bisa tetap ada di Gibran, bisa tetap dihasilkan oleh PSI, Kaisang. Itu yang kemudian dipikirkan oleh Bapak Jokowi gitu. Sedangkan dalam satu posisi kita bisa melihat bahwa komunikasi atau panggung-panggung politik yang dimiliki oleh Gibran ini tidak cukup maksimal dan tidak cukup optimal beliau laksanakan sebagai wakil presiden. Dan tidak terlalu terlihat lah posisinya ini sudah cukup tenggelam gitu. Dan dalam satu posisi juga hari ini semua narasi yang kemudian disampaikan oleh Bapak Jokowi menjadi satu narasi yang kemudian tidak dihiraukan oleh seluruh kalangan politisi, gak berguna, dan tidak ada satupun yang kemudian sepakat dengan pembahasan yang beliau sampaikan. Nasdem misalnya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Jokowi ini masih lama. Kalau Ibu Puan, wah pemilu masih jauh sekali. Kalau Ibu Titi itu malah bilang, Prabowo belum kepikiran. Tapi Jokowi sudah kepikiran gitu. Kalau kata Hasto gitu, wah kita urus rakyat saja lah, tidak usah ngurusin itu. Jadi hari ini posisinya apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi itu tidak penting bagi kalangan politisi ataupun bagi kita semua gitu. Karena kita ngurusin ekonomi, gimana keadaan kita, lapangan pekerjaan seperti apa gitu kan. Belum lagi yang kemudian diserang adalah tentang 19 juta lapangan pekerjaan. Dan ini kalau terus terjadi dan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi tentang bagaimana sikap-sikap relawan mendukung Gibran dan Prabowo 2 periode, ini kan sebenarnya satu kesadaran bahwa dalam satu posisi beliau sangat sadar sekali bahwa semakin lama Gibran ini akan semakin tergerus, Gibran ini akan semakin tenggelam. Maka menjadi satu tanda bahaya bagi Bapak Jokowi kalau ini terus terjadi. Sehingga Gibran ini terus harus ada di atas permukaan. Entah beritanya apapun itu ya harus terus ada gitu. Mau ijazah palsu, mau ijazahnya gak jelas, mau ada salah data di KPU. Pokoknya Gibran terus dibicarakan gitu. Karena itu hal yang paling mudah untuk dilakukan saat ini agar kemudian Gibran terus dikenal oleh masyarakat dan tidak dilupakan. Karena kalau ini terus terjadi, semakin lama Gibran semakin hilang, Prabowo semakin tenar, belum lagi pejabat-pejabat barunya itu semakin melambung tinggi jauh elektabilitasnya di atas Gibran, maka bukan tidak mungkin bahwa Gibran akan selesai dengan masa jabatannya dan keluarga Jokowi juga akan selesai pada tahun 2029. Sehingga itulah yang kemudian terus dilakukan oleh Bapak Jokowi.
Dan kalau ini terus terjadi, maka ada satu hal yang kemudian harus dipelajari oleh keluarga Jokowi tentang seperti apa gaya komunikasi politik yang hari ini harusnya dilakukan oleh Gibran. Dalam satu posisi, Gibran dulu pernah agak sombong sedikit. Meskipun sebenarnya pada saat itu tidak ditanyakan oleh hostnya bahwa gaya komunikasi saya gimana, sudah lebih bagus kan? Ya karena saya punya tim. Padahal gak ada yang nanya gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada satu gaya komunikasi baru yang kemudian kita lihat dan tidak ada di pejabat-pejabat sebelumnya, sehingga hal ini menjadi salah satu sorotan publik yang terus dilihat, entah gaya komunikasinya, kata-katanya, atau gebrakan-gebrakannya sebagai pejabat baru. Siapa itu? Menteri yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani, Pak Purbaya. Gaya-gaya Pak Purbaya ini kan cukup agak frontal, cukup terbuka padanya. Kalau kayak pasangan nih, pasangannya belak-belakan gitu. Kalau bilang A ya A gitu. Dan dia gak nahan apa yang kemudian ada dalam pikirannya, dalam hatinya, ya ngomong aja gitu. Setelah padanya gitu. Nah, gaya-gaya inilah yang kemudian tidak pernah ada di pejabat, tidak pernah ada di kabinet-kabinet sebelumnya, sehingga hari ini menjadi satu hal yang baru dan disorot gitu. Tinggal bagaimana kemudian hal ini terus bertahan dan apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang kemudian terjadi di lapangan setelah menurunkan atau memberikan suatu kebijakan. Kalau dulu ada di kabinet Pak Jokowi ada Mahfud MD misalnya, dia kan cukup juga agak-agak mirip lah dengan Pak Purbaya, cuma Pak Purbaya ini lebih santai, lebih kalem, dan lebih belak-belakan aja gitu kan. Sehingga di situ, jadi kalau Mahfud MD ini adalah menteri yang cukup tersorot di kabinetnya Jokowi misalnya, maka Pak Purbaya hari ini adalah menteri yang juga cukup tersorot. Sama-sama gak punya partai. Jadi kalau gaya komunikasi yang kemudian dilakukan oleh Pak Purbaya terus baik seperti ini, bahkan blunder-blundernya itu juga malah menjadi hal yang positif bagi dia, maka bukan tidak mungkin kunci 2029 bagi Prabowo Pak Purbaya. Jadi lebih baik pilih Pak Purbaya sebagai wakil presiden daripada Gibran. Jadi itu yang kemudian mungkin akan terjadi kalau ini terus berlangsung dan terus terjadi. Karena mau bagaimanapun gaya komunikasi pejabat seperti Pak Purbaya ini cukup langka dan jarang kita temukan. Karena biasanya kalau para politisi itu kan cukup menghitung apa yang kemudian harus disampaikan, mana yang kemudian tidak boleh diutarakan. Tapi kalau Pak Purbaya ya sampaikan aja. Selama itu tidak berkaitan dengan apa hal yang memang diwajibkan untuk tidak disampaikan. Lah, gaya komunikasi inilah yang kemudian harus dipelajari oleh Gibran ataupun oleh keluarga-keluarga Jokowi kalau mau nyalek, kalau mau jadi wakil presiden lagi ya. Sehingga ke depan orang masih punya magnet untuk memikirkan dan mempertimbangkan Gibran sebagai wakil presiden. Meskipun sebenarnya hal ini adalah hal yang sebenarnya tidak seharusnya kita bahas hari ini gitu. Tapi memikirkannya mulai sekarang itu bukan satu hal yang salah. Namanya sudah takut, khawatir 2029 tidak akan punya apa-apa ya kan. Kan bahaya juga gitu. Kualitas hidup manusia yang sudah berada di puncak kekuasaan, puncak keuangan yang cukup tinggi, kesenangan, kebiasaan-kebiasaan dikawal oleh pejabat, kebiasaan-kebiasaan bisa kemana-mana dengan uang negara, tiba-tiba hilang, ini adalah hal yang cukup sulit untuk kemudian kita rasakan. Maka nggak boleh anak-anak Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang pernah dinobatkan presiden terbaik, Bapak infrastruktur dan lain sebagainya, tapi anak-anaknya gak punya pekerjaan, nganggur. Bahaya ini gitu. Dua pengangguran ini bisa selevel dengan pengangguran-pengangguran yang lain. Tapi apapun itu, ya itu hanyalah pembahasan yang tidak perlu untuk disampaikan sekarang. Tapi terima kasih sudah menonton. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Keren Ghosting.